Selain pembangunan fisik, ia juga memperkuat ekonomi dengan memperluas perdagangan antara Mesir, Nubia, dan wilayah sekitarnya. Peperangan melawan Asyur. Namun, kemakmuran ini tidak berlangsung tanpa ancaman. Kekaisaran Asyur, di bawah Raja Esarhaddon, mulai melancarkan serangan ke arah Mesir. Pertempuran pertama 674 sebelum Masehi. Pada tahun 674 sebelum Masehi, pasukan Asyur mencoba menyerang Mesir, tetapi Taharka berhasil mengalahkan mereka. Keberaniannya dalam pertempuran membuatnya dianggap sebagai pelindung Mesir dari ancaman asing. Serangan kedua 671 sebelum Masehi. Namun, 3 tahun kemudian, pada tahun 671 sebelum Masehi, Esarhaddon kembali dengan pasukan yang lebih besar. Pertempuran ini lebih sengit, dan akhirnya pasukan Asyur berhasil merebut Memphis, ibu kota Mesir. Taharka terpaksa mundur ke Nubia, tetapi ia terus mengatur perlawanan. Serangan terakhir 664 sebelum Masehi. Pada tahun 664 sebelum Masehi, pasukan Asyur yang kini dipimpin oleh Raja Asyurbanipal menyerang Mesir dengan lebih ganas. Pasukan Taharka kalah, dan ia harus meninggalkan Mesir sepenuhnya. Dinasti ke-25 pun berakhir, digantikan oleh dinasti ke-26 yang didukung Asyur. Akhir hidup dan warisan. Setelah kehilangan Mesir, Taharka kembali ke Nubia. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Napata, berfokus pada pembangunan dan memperkuat kerajaan Nubia. Walaupun ia gagal mempertahankan Mesir, rakyatnya masih menganggapnya sebagai pemimpin besar yang telah berjuang mati-matian demi tanah airnya. Ia meninggal sekitar tahun 664 sebelum Masehi dan dimakamkan di Piramida Nuri, sebuah tempat pemakaman yang dibangun untuk raja-raja Nubia. Kesimpulan, legenda yang tak terlupakan. Raja Taharka bukan hanya sekadar firaun. Ia adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan kejayaan bagi Nubia dan Mesir. Meskipun pemerintahannya berakhir dengan jatuhnya Mesir ke tangan Asyur, warisannya tetap hidup dalam kuil-kuil yang ia bangun dan dalam ingatan rakyatnya. Sejarawan Mesir dan dunia masih mengingatnya sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah. Seorang raja yang tidak hanya membangun peradaban, tetapi juga bertempur untuk mempertahankannya.